Mari kita sama-sama kita berdoa dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar burung yang kita lepas ini bisa bebas di alam semesta alam ini, agar bisa selalu memayungi dan menghidupkan dirinya, dan insya Allah kembalinya kepada kita juga akan bisa gemah repah lojar nyawi bija sejahtera untuk kita semua. Untuk itu mari kita lepas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tepuk tangan semua. Dan jangan lupa izin ya, untuk pagelaran silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Cagar Budaya Keramat Batok ini untuk tahun 2025 ini, apa yang disampaikan selaku Ketua Yayasan Cagar Budaya Keramat Batok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Disbudpora yang diwakili sama Ibu Kabid, Ibu Roro yang berkenan hadir, dan sekaligus dihadiri juga oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang sekaligus adalah bagian dari keluarga besar kita di Yayasan Cagar Budaya Keramat Batok. Dan kita berharap ke depan, karena uyut kita adalah uyut yang visioner pada zamannya, sehingga bisa menguasai pertanian, menguasai perdagangan, menguasai perikanan, menguasai peternakan. Nah, itulah untuk menjadi motivasi kita ke depan agar kita tetap eksis dan konsisten bagaimana mempertahankan ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, bahwasanya kita harus kembali kepada ketahanan pangan. Dan berkaitan dengan ketahanan pangan ini memang sudah dimulai dari semenjak leluhur kita, karena leluhur kita dulu sebagai ahli pertanian karena sawahnya begitu banyak dan pertaniannya bisa menghasilkan untuk 4-5 tahun yang akan datang. Satu, kedua, beliau juga bisa menguasai bagaimana beternak, sehingga banyak ternak kerbau dan sapinya, sehingga satu keluarga itu masih ada 4-5 kandang. Terus juga di perkebunan, beliau juga banyak membuat kebun-kebun, terong dan lain sebagainya, sayur mayur, termasuk perkebunan jeruk pada saat itu. Nah, sehingga kita harapkan sebagai anak cucu pewaris generasi berikutnya, paling tidak kita mencontoh semangatnya
untuk ke depan menata hari esok yang lebih elok, masa depan yang lebih mapan, masa yang akan datang lebih gemilang. Bersama Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera sesuai dengan slogan Bupati dan Wakil Bupati kita, yaitu Bapak Haji Ade Kuswara Kunang dan Dr. Asep Surya Atmaja. Sehingga kita harapkan kita harus bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bekasi untuk sama-sama menggalakkan nilai-nilai budaya untuk mempertahankan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga kita perlu menjaga dan merawat, minimalnya kita di daerah kita ada situs cagar budaya Keramat Batok. Inilah yang perlu kita jaga agar kerukunan, kekompakan, dan kultur nilai-nilai budaya tetap terjaga dengan sempurna. Tanggapannya ya selaku ketua yayasan, tadi kan ada wacana ya dari pemerintah daerah untuk menjadikan cagar budaya Keramat Batok ini menjadi salah satu situs kebudayaan Kabupaten Bekasi. Nah, dan tanggapan seperti apa? Kita memang sudah mengusulkan waktu Pak Bupati Padani Ramdan juga, kita udah sepakati bahwa ini menjadi cagar budaya yang bernilaikan religius, sehingga kita udah persiapkan sarananya, ada masjid, ada sarana-sarana pendukung lainnya, sehingga kita harapkan penjara-penjara atau orang wisata religi ini sudah bisa nyaman. Dan memang masih banyak kekurangan di sana-sini, salah satunya penataan halaman. Ini kan harus dikonblok. Kita juga harus berharap kepada pemerintah untuk bisa lebih menyempurnakan halaman, membantu agar kita bisa menata yang lebih baik lagi agar kelihatan indah, nyaman, dan menyenangkan untuk orang datang ke sini. Harapan kedepannya untuk cagar budaya Keramat Batok ini sebagai ketua yayasan seperti apa, Pak? Kita berharap dengan Yayasan Cagar Budaya Keramat Batok ini terus juga menjadi tempat wisata religius. Tentunya kita berharap agar ekonomi sekitar sini bisa bergerak. Orang bisa berjualan misalnya kulinernya, souvenirnya, dan lain sebagainya. Seperti halnya ketika Pesta Keramat Batok itu kan banyak pedagang yang sekitar sini. Nah, ini kan bisa menumbuhkan ekonomi di sekitar untuk bisa dimanfaatkan peluang-peluang perekonomian. Terakhir ya, agar semua harapan tadi bisa terwujud, pesan dan rencana ayah Robi sendiri untuk kedepannya untuk mewujudkan harapan itu semua seperti apa? Ya, kita berharap ada pertama kekompakan dalam keluarga kita sendiri. Kedua, kita harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain, baik swasta maupun pemerintahan, agar kita bergerak tidak sendirian. Kita harus bergerak bersama-sama, karena sesuai dengan moto tadi, Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tentunya dengan bangkit, maju itu kan harus bersama untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki. Sehingga kita harapkan baik swasta maupun pemerintah nanti perlu kita galang agar bisa membantu mengembangkan cagar budaya yang ada di Keramat Batok ini. Makasih ya, ada yang tambahkan? Makasih ya.